Halo Prakanca, hari ini saya sudah bersama dengan salah satu teman seminari saya yang baru saja menyelesaikan program studi S2-nya, Yohanes Hmm. Marino. Oh, halo. Waduh. Sebelum kita memulai video ini ada fakta unik dari Marino ini teman-teman. Jadi Marino adalah orang pertama yang nangis di depan saya ketika masuk seminari tahun 2006 Aduh. gara-gara di Aduh. gara-gara ditinggal sama orang tuanya. Nggak ditinggal ya itu nggak dikunjungi ya. Oh, nggak dikunjungi ya. Eh, Mbakmu ya kayak ya. iya kan? Oh, oh, oh. Sing ngunjungi mau Mbak Kutok. Ya kan ada bro. Dan di Si saat SMP. dan di saat itulah saya langsung dikasih titah sama bapak ibu saya kayak koncomu kancani atuh omahe balik papan. Dan ternyata kami jadi satu bawil. Oh iya. Satu bawil aku ketuane. Bawil Mungkin 7 ya, kalau Mar. dilihat karo pacar. Oh, karo Fajar Adit, Itu Dias. bawah lima kok. Bawah lima ya. 5 ya. Oh, Bawel. Lima. Oh, 5. Oh, Bawel 5. Aku Bawel pitu ki Hmm. pas loro karo si Kuncrit ya aku. Eh. Oke lah, kita mulai ke pembahasan kita hari ini. Jadi Marina ini baru saja menyelesaikan apa Mar? Namanya penelitian ya Mar? Ya, peneliti tesis lah ngomong. Tesis ya. Ben keren loh. Oh, ben keren ya tesis. Jadi Marino membahas soal klitih. Apa sih itu klitih? Mungkin Marino bisa jelasin nggak Mar? Klitih secara sederhananya seperti apa sih Mar? Waduh, ini sulit. Jadi sebenarnya kan gini toh, kalau teman-teman tuh lihat di mungkin sosial media apa di Google tuh bisa cari sendiri nanti klitih itu apa. Jadi sebenarnya kalau jadi klitih ini sebenarnya istilah baru ya. Jadi mungkin baru kalau orang-orang Jawa tuh ngertinya tuh klitih itu cuma anu apa cari makan malam-malam iseng gitu. Mungkin Venta itu juga tahu juga klitih yo. Klitih yo ngertinya sesuatu hal yang dilakukan untuk mengisi waktu luang gitu. Jadi kayak malam-malam terus biasanya bapak ibu kita juga bilang, "Kowe ngopo yang klitah-klitih kan biasanya ngono Ya, neng betul betul neng betul. PAUD." Tetapi lama-lama sama masyarakat Jogja atau enggak aku nggak bilang masyarakat sih beberapa orang di Jogja itu menyebut klitih itu sebagai apa ya? Kalau polisi sih bilangnya tindak kekerasan jalanan gitu loh. Jadi polisi lebih menyebutnya tindak kekerasan jalanan di mana biasanya ya aku intinya wae lah. Mereka biasanya baca orang biasanya. Tapi eh, biasanya korbannya random. Kalau di media itu kan bilangnya juga oh klitih-klitih itu mesti pembacoan. Kalau nggak pembacoan, dulu itu sempat juga klitih itu yang lempar batu. Jadi nggak tahu korbannya siapa terus dibalang batu yang lewat itu biasanya pakai mobil yang lewat atau enggak ya istilahnya sekitar itulah kalau kalau yang mungkin masyarakat awam tahu. Nah sebenarnya kalau aku tambahin lagi jadi klitih itu sebenarnya kalau aku bilang tuh jadi kalau cacah geng sekolah di Jogja itu klitih itu mereka tuh bukan nyebutnya klitih malah tapi nyebutnya mubeng biasanya mubeng Mupeng, kayak mupeng itu muter ah, ya. muter-muter terus biasanya pakai motor, biasanya boncengan 2 sampai 3 motor, 6 sampai ya tergantung yang ikut sih itu bisa paling banyak tuh aku denger bisa sampai 30. Jadi kayak konvoy motor gitu. Oh, Jadi dan kalau dulu itu jadi konvoy motor terus nyari siapapun yang di jalan yang apa ya istilahnya. Kalau dalam penelitiannya Audit Budiawan itu ngomongnya boleh wong apes gitu loh. Jadi pokoknya sing apes pas kuwi yo jadi korbane gitu. Tapi lama kelamaan karena apa represi dari pemerintah, dari polisi juga rezim keamanan, jadi ini klitih itu jadi lebih individualistis. Kalau dulu itu 30 motor, sekarang tuh jadi semakin dikit. Jadi cuma 2 sampai 3 motor atau bahkan biasanya sendirian gitu. oh ada aksi sendirian gitu Mar. Ada beberapa data yang aku ambil itu mereka sendirian gitu. Jadi nyiapin sendiri. Kan kalau yang lumrah itu klitih itu mereka boncengan. Jadi yang di depan itu namanya
Aku lali. Pokoknya yang belakang tuh namanya Warrior. Depan Mm-mm. itu aku lali kalau nggak rider apa gitu Oh, sebutannya. driver Ada berarti. kayak drivernya itu di depan. Oh, Oh, jongki, sebutannya jongki. oh jongki. Kalau Depan di depan jongki, tuh belakang warrior berarti. belakang Warrior. Nah, yang tugas bacoi itu yang di belakang. Jadi yang Hmm. tugas di depan jongkinya itu tugasnya cuma untuk nyari musuh. Terus ketika ada tempuk itu ketemu dengan geng lawan, Hmm. itu dia harus tahu bagaimana motornya tuh harus lari kemana, masuk gang mana, atau pas ketahuan polisi ya itu harus lari kemana gitu. Oh, Terus berarti yang jongki ini harus hafal medan juga ya, sampai jalan-jalan tikus gitu ya. harus harus Hmm. terus itu kalau lideh yang sedikit ya, tapi Mm-mm. biasanya mereka tuh juga ada yang lideh yang dalam jumlah besar. Nah, Mm-mm. kalau jumlah besar itu ada urutannya kayak konvoy itu loh kan. Jadi Mm-mm. depan tuh ada kayak pengumpannya, di tengah itu biasanya untuk fighternya, warriornya itu ya per motor-motor gitu, dan belakang tuh biasanya ada yang namanya sweeper. Sweeper tuh untuk nyari jalan aman ketika memang di depan itu udah tempuk terus mereka kalah, ya yang sweeper ini yang harus cari rute untuk keluar gitu Rute mundurnya biasanya. gitu ya. Ah, ah, Oh begitu. itu Oke oke oke. itu itu istilah gede kayak gitu. Tapi lama kelamaan itu jadi meleset, nggak meleset sih, Sebenarnya jadi berubah. untuk Mm-mm. penamaan sebuah fenomena itu dinamakan dengan klitih karena salah satu cirinya adalah ya karena iseng aja gitu ya. Iya, 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 karena mereka nggak, ketika aku nanya, kue ngopo toh bubeng ngono ya, yo mergo gabut mas, mergo nggak ono gawean, maksudnya Ya. gak selo, ngono. Ya wes bangane, istilahnya mereka itu apa, aku lali aku, kayak mereka bangane selo, ngono ki bangane gabut ngono ki mereka klite, ngono lho. Maksudnya klite Kenapa ki nggak golek main musuh. game sambil makan pop mie aja ya? Kenapa mupeng gitu? Iya, iya sih kamu mereka ngomong gitu. Dan itu kan, nah ini yang penting ditekankan yang harus bilang kalau klite itu mereka mengatakan bahwa Pledeh itu tidak mengambil barang. Jadi yang diambil itu bukan nyawa juga sih. Mereka sebenarnya nyari orang untuk dibacok, wis. Jadi Tapi nggak ngajak tidak nyari ada orang. motif ekonomi ya. Ini bedanya sama begal ya. Ya, iya. Kalau di Jakarta kan biasanya begal. Maksudnya dibacok tapi diambil motornya. Diambil motornya Kalau karena ini memang enggak. niatnya Oh. untuk mengambil barang milik orang gitu. Tapi kalau ini ya udah Mm, mm, bacok aja tanpa ngambil apapun, tinggal gitu ya. mm. Kadang tuh yang diambil malah seragam. Jadi kalau di beberapa geng sekolah Jogja itu mereka ngumpulin seragam. Jadi mereka jatuhin motornya, terus seragamnya diambil. Biasanya gitu. Oh, oke. Berarti kalau kalau tadi kan kita udah masuk ke istilah apa itu klitih ya. Kemudian udah mulai Mm, nyinggung juga salah satu penyebabnya adalah gabut itu tadi. Tapi sebenarnya untuk penyebabnya sendiri dari hasil penelitianmu di tesismu itu sebenarnya apa sih Mar? Penyebabnya Mar? waduh, penyebabnya tuh besar banget ya. Tapi singkatnya tuh sebenarnya gini. Jadi kalau dari ini aku agak akademis sedikit ya. Biar kelihatan S2-nya dulu maksudnya. Jadi menurut teori psikoanalisanya Lacan, Jacques Lacan itu psikoanalis Prancis, itu turunannya Freud, Sigmund Freud kalau teman-teman pernah dengar. Ya. Jadi itu ada yang namanya agresivitas, dan dia ngomong, Lacan tuh ngomong bahwa agresivitas itu ada di dalam semua diri manusia. Jadi apa yang dilakukan anak-anak ini sebenarnya adalah wajar, dalam dalam artian mereka ini jadi setiap orang tuh punya agresivitas, punya rasa untuk menyerang orang, enggak mungkin enggak. Itu adalah bawaan. Kalau di dalam Lakong itu ada yang namanya, kalau orang itu mengidentifikasi untuk membentuk pribadi itu kan dia perlu cermin ya. Mm, mm, Proses identifikasi ini itu ada dua dorongan. Yang pertama itu adalah hasrat, hasrat seksual, yang nanti juga ada cinta, suka, terus mengidolakan sesuatu, itu kan hasrat seksualnya kan. Kalau di dalam Lakong itu ngomongnya desire, hasrat. Nah, selain hasrat yang desire ini, yang lebih ke suka atau hasrat yang lebih dalam tanda kutip positif, itu sebenarnya ada dorongan satu lagi namanya agresivitas. agresivitas. Nah, nah ini yang mendorong orang untuk mengidentifikasi dirinya, membentuk pribadi. Nah, itu jadi aku bilang bahwa pada dasarnya manusia itu agresif, gitu loh. Nggak bisa enggak. Cuma
gimana manusia ini menyalurkan agresivitasnya. Itu kan pertanyaannya. Itu kan istilahnya masalahnya di situ dulu. Nah, saluran agresivitas ini itu macam-macam gitu loh. Ada yang misalnya kamu lagi marah, kamu lagi bete, kamu lagi iri sama seseorang, kamu nanti akan melakukannya dalam bentuk tulisan, misalnya ada kayak gitu. Ada yang mukulin tembok, ada yang nulis puisi, ada yang bercerita, ada yang nulis status. Nah, itu bentuk agresivitas tuh. Itu. Nah, saluran-saluran ini tetap tetap didukung yang namanya masyarakat gitu loh. Masyarakat punya apa untuk menyalurkan ini gitu loh. Kebetulan, maksudnya aku nggak cuma ini hipotesa aku juga ya, karena aku neliti di Jogja. Kalau di Jogja itu ruang-ruang untuk menyalurkan ini tuh nggak ada gitu loh. Mereka harus beli dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip, kamu harus nongkrong di kafe, bayar. Padahal hasrat kayak gini itu kan nggak bisa ditunda gitu loh. Iya, iya. Ketika kamu galau gitu kan, gue pengen nongkrong loh, ora sih. Betul, Ketika betul, aku betul. ini omah lagi menghadapi bapak ibumu yang mungkin lagi ribut, lagi tidak enak, atau rumahmu lagi tidak nyaman kan kamu harus keluar. Iya, iya. Nah, ruang-ruang kayak gini tuh yang menurutku di Jogja itu semakin sedikit tuh loh. Mungkin Oh. banyak, banyak banget kafe di Jogja iya, tetapi yang jadi masalah adalah kita harus bayar, Van. Iya, Kak. Oh, Kan nggak heeh. mungkin kita tetek tok neng kafe ngono Mas, nggak pesen apa-apa ya, nggak mungkin malah diusir pelayannya ya. Nah, itu jadi nggak ada ruang publik di mana kita tuh bisa nongkrong bebas. Yo mungkin justru maka dari itu aku bisa ngomong juga bahwa supporter di Jogja itu jadi wadah yang sangat apa ya, sangat kental gitu kayak PSS Sleman, terus PSM Mataram, terus Persiba Bantul. Nah itu masing-masing kan fanatiknya cukup lumayan kalau Iya, di iya, Jogja. iya, Nah, iya. kenapa ya? Karena wadahnya cuma itu gitu. Iya, iya, paham, 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 paham. Malah ketika aku sendiri merasakan ketika aku jadi supporteran DBL sama dulu aku sama anak Sedes, ya yang aku rasakan ya aku suka karena apa? Di sana aku iso miso dulu. Aku udah menanggalkan identitasku sebagai guru. Aku pengen yang kono sebagai supporter, dukung tim basket Sedes ya loh. Sing kelapan apa? Ya nek ana sing perlu dibisui ya dibisui gitu. Gak apa-apa Ah. no. Maksudnya justru itu adalah ruang yang sehat dulu. Miso atau misalnya kalau teman-teman juga aku pengen ke pantai, pengen bengok, ah itu loh bentuknya kawan. Iya, 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 iya. Bahkan ke Jogja wae ke pantai wae bayar, Bayar. kena retribusi kalau aku mau ke Parangtritis ya, atau 15.000. Jadi kayak kebentur terus loh, dan itu jauh loh. Dari Jogja ke Parangtritis kan 1 jam setengah, masa iya Jauh, kamu jauh. ya please lah, maksudnya nek menurutku itu yang kurang di Jogja. Terus yang kedua sendiri, sekolah di Jogja itu sudah jadi gengsi. Dalam artian, kamu sekolah di mana, itu adalah identitasmu. Nah, kalau sekolahmu itu bagus, kayak STC, JB, Busap, terus Tero, terus apa lagi ya, Stama mungkin, atau SMA 3 Jogja, atau SMA 1 Jogja yang teladan, itu kan pride-nya lumayan ya, karena itu adalah sekolah-sekolah elit gitu loh. Nah, bagaimana dengan aku misalnya, aku nggak yang kayak misalnya sekolah-sekolah pinggiran yang mungkin hampir mau tutup, kayak SMA 3 Maret, yang orang-orang juga nggak tahu itu sekolah di mana ya kan. Atau SMA-SMA yang mungkin buka ora tutup ya ora dulu. Nah, itu kan pride-nya di mana? Maksudnya mereka akan mencari kebanggaan sekolah itu gimana? Ya salah satunya dengan geng sekolah dulu. Karena yang masuk sana kan otomatis orang-orang yang terpinggirkan dalam tanda kutip ya kan Iya, dari betul, betul. masyarakat ya kan. Karena ya udah maksudnya Jogja itu udah mulai menyeleksi oh ini kaum elit secara ekonomi ini yang enggak, oh ini yang dalam tanda kutip akademisnya bagus ini enggak, nah yang enggak ini mau masuk mana coba. Nah itu loh, saluran-saluran udah kayak gitu Oh, gitu. begitu. Jadi kayak pengelompokan-pengelompokan itulah yang membuat pengelompokan untuk pengelompokan yang elit nggak masalah karena mereka punya wadahnya gitu ya. Cuman untuk Mm, pengelompokan yang kelompok kedua ini ya yang sebenarnya mereka butuh ya mereka mau melampiaskan hasratnya mereka kemana itu yang jadi masalah ya. mm, betul. Dan uniknya sebenarnya kelompok elit ini juga ternyata punya geng juga. Oh begitu. Oke, oke. Ya, De Brito itu punya geng sekolah dulu sampai tahun 2008.
namanya LPZ sama Hibis kalau nggak salah. STC itu ada gengnya, namanya Sri Kandi. Dan itu keluar kalau pas supporter doang, tapi mereka nggak terlibat yang PD kayak gini. Nah, Oh kalau yang gitu. JB itu pernah, dia biasanya itu bentroknya sama anak Bukri satu gitu. Tapi itu karena rebutan cewek sih biasanya. Oh. Rebutan anak STC biasanya. Stage-nya ayu-ayu ya, Bro. Iya, tahu sendiri lah. Oh begitu. Oke, oke. Berarti adalah mereka ini kayak seperti apa ya? Eh, oke, untuk menunjukkan identitasnya seperti itu, Hmm? untuk kebanggaan seperti itu ya, Mar ya. Kayak kilo aku bisa baca uang gitu gitu ya. Iya, 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 kayak gitu tuh kadang ada, ya aku temukan juga sih di beberapa narasumber. Jadi klitih ini menurutku rumit sih ketika aku ditanyain siapapun, menurutmu klitih iya? Aku biasanya ki meneng sik suwe nul fan kenapa? Aku tuh cerita apa? Karena Karena saking banyak banyak banget irisan loh kayak yang kamu maksudnya. bilang waktu kita telepon kemarin itu ya, sangat banyak Ah, irisan-irisannya. Jadi kita mau bahas dari sisi mananya dulu gitu ya. ya, jadi misalnya, tapi yang menarik kenapa aku nulis tesis kan karena selalu anak-anak ini dipojokkan. Aku nggak bilang bahwa mereka nggak salah loh ya. Nah, yang aku mau angkat dari tulisanku di tesis itu adalah aku pengen ngomong bahwa mereka tuh manusia, gitu loh. Iya, iya. Itu. Aku nggak bilang kalau mereka tuh bener, nggak. Yang mau Ki- aku bilang mereka tuh manusia. Plus mereka ini juga produknya masyarakat gitu. It, Yang mungkin harusnya ya siapa tahu kita yang ngelidih gitu loh. Karena aku mikir gini loh. Kalau di Jogja itu kan sekarang titiknya adalah karena orang semua takut ngelidih. Mereka membuat gerakan anti ngelidih dengan cara yang sama, dengan muter, geleteh nyari, juga. ya dengan cara nyari anak-anak klite. Nah, tapi sing klite sapa lho, jadi aku mumet lho. Ya kan? Benar-benar. Oke, Jangan-jangan oke. kita ngelitih lho, jangan-jangan Nangkep, nangkep. orang-orang Oke. yang bikin gerakan anti klite ini ya ngelitih lho. Iya, betul, Ngelitih betul, betul. sapa? Ngelitih anak-anak lho. Ah, 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 ah. Sampai kemarin tuh sempat apa ada hoax yang beberapa burjo Warmindo gitu yang dicurigai base campnya anak-anak klite. Terus akhirnya mereka sama kepolisian tuh sering merazia Warmindo lho. Loh kan maksudnya gini loh, maksudnya kan anak bunda nggak boleh kumpul mau piye ngono lho. Iya kan? Kan jadi aneh loh, maksudnya ki jadi semakin rancu gitu loh. Klitih ki siapa gitu loh. Jadi memang enggak, menurutku sih klitih semakin dibuat cair, semakin dibuat abu-abu, biar itu jadi semakin menguntungkan untuk beberapa pihak sih yang aku bilang. Oke, Gitu. oke. Berarti eh aku bisa nyambungin ke begini ya, ada fenomena di media sosial begini, Mar. Satu, kita tadi ngomongin soal setiap orang punya tingkat agresivitas gitu ya. Mm-mm. Punya agresivitas masing-masing. Kedua adalah gerak apa anti klitih, tapi melakukan yang namanya klitih juga dengan Iya, dengan muter. modus anti anti klitih gitu kan. Artinya begini, di media sosial kan kadang-kadang kita temuin ya orang nyiksa binatang misalkan, Mm-mm. atau orang mukul pang gitu kan. Mm-mm. Nah, kita tidak membenarkan perbuatannya, tapi Mm-mm. respon kita itu juga agresif sekali gitu loh. Betul. Sama kan jadinya. Iya, udah tuh lempar aja ke kandang buaya, udah tuh begini, udah Oh. bunuh aja, udah mutilasi aja. Jadi Mm-mm. orang mukul tong gitu, tapi dibalasnya mutilasi lah, masukin kandang singa, masukin sarang buaya. Mm-mm. Jadi kayak, ya lu bedanya apa sama dia gitu loh. Betul, betul. Dan itu adalah salah satu kelemahan kalau kita menanggapi itu dengan represif ya. Betul, betul. Karena selama Perbandingan ini kita dengan dia gitu. menurut aku sendiri tuh kan aku nggak bayangin jadi pelajar zaman sekarang ya Fen, karena nek yo beruntung SMA kita tuh ya aku nggak bilang bagus juga sih. Aman gitu ya. Beruntung ya SMA kita tuh memberikan banyak ruang dulu. Maksudnya kalau kamu mau mau bela diri ikut THS ya kan, atau ikut security of seminari mungkin ya kan, atau mau ikut olahraga yang kontak fisiknya banyak basket terus sepak bola gitu. Dan kita nggak dituntut masalah nilai gitu loh Iya di betul. sekolah di seminari kan nggak gitu maksudnya. Ya terserah, aku inget banget tentang misalnya sama Bu Agnes. Waktu itu aku ulangan lagi ulangan, soal lagi dibagi, aku udah bilang, Bu, ini remedinya kapan? Ya kan? Oh iya aku kelingan. Aku ngerti. Karena aku distrek banget aku. Selalu aku tuh ulanganku di bawah 7 gitu loh, maksudnya 5, 6, 5, 6 gitu loh, maksudnya.
Nah, dari situ Bu Agnes tuh menangkapnya bahwa, yo kamu jangan gini dulu. Siapa tahu kamu sekarang tuh malah bagus loh. Nah, itu loh. Jadi Heeh, suportif banget tuh loh. heeh, heeh, Terus heeh. apa kita masih ingat juga bagaimana Bu Esti itu nawarin jam tambahan, ya kan? Mhm, mhm. Bukan bukan demi nilainya, tapi supaya kita tuh paham dulu. Dan Bu Iya Esti betul. itu kan selalu ngecek dulu. Ini Mhm, paham nggak? Ini paham satu-satu gitu loh. mhm, mhm, Nah, mhm. ini kan nggak terjadi di luar dulu. Mhm, mhm, mhm. Dan kita di seminar itu kan nggak apa-apa nangis gitu loh. Mhm, Kita mhm. nggak menegasi orang nangis dulu. Mhm, Ya mhm. wes nangis ki nggak apa-apa dulu. Ya kowe curhat kira apa? Oh, oh, silahkan Ya. wae gitu. Mhm. Nah, sedangkan di SMA-SMA yang mungkin di Jogja itu juga banyak, ya kamu nggak boleh terlihat tidak baik-baik saja gitu loh. Oh, iya iya paham Nah, paham paham kayak paham. gitu. Jadi kan semakin represif dulu. Heeh, Terus heeh, aku heeh. udah piye dulu maksudnya sebagai pelajar SMA, aku udah mlebu SNMPTN, aku udah mlebu kampus negeri. Padahal yo menurutku padha wae kowe mlebu kampus negeri apa ora ya padha wae to uripmu ya to. Heeh, heeh. Padha-padha pengangguran akhirnya ya kan. Kayak aku, ya maksudnya iki kadang iming-imingnya kayak gitu loh, maksudnya stres loh maksudnya cah Mhm, SMA. mhm. Walaupun UN wis dihapuskan, Mhm, mhm. tetapi pressing buat pelajar itu semakin banyak loh kan menurutku Mhm, mhm, mhm. Heeh, betul. gitu. Dan itu adalah salah satu hal yang sering aku ceritakan ke orang, Mar. Jadi kalau Hmm. aku udah di sini aku selalu cerita kalau aku soal Mbak Pak sosiologi kita, Oh, Pak Mariono. Pak Mariono. Jadi Pak Mariono itu kan tidak menyalahkan kalau misalkan kita ada yang tidur di kelas gitu kan. Iya, Kita kan iya nggak benar. dimarahin kan karena Ya, Pak walaupun Mariono dongkal juga juga, paling. oh, Pak Mariono selalu bilang bahwa kamu mau kalau misalnya tidak tertarik dengan mata pelajaran saya atau kalian memang capek ya silahkan tidur tidur aja gitu kan di kelas tidur aja. Hmm, Yang penting kalian tetap benar. di kelas nggak usah keluar. Kalau di kelas masih tanggung jawab saya gitu loh. Karena kalian kan Iya. bisa tertarik di bidang yang lain dan saya tidak bisa memaksa kalian untuk tertarik di bidang yang saya ajar ini. Hmm, Itu hmm. sangat memberikan kita ruang gitu loh. Kita tidak dipaksa untuk harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Ya lu nggak bisa di Benar. sini ya wes gitu loh. Lu tertarik di sana ya nggak apa-apa gitu loh. Iya, Dan benar. itu yang tidak didapatkan di sekolah-sekolah luar sih. Kayak kamu Iya, harus di sini nilai bagus, sini nilai bagus, sini nilai bagus. Galau, oh nggak boleh. Sedih, oh nggak boleh. iya. Susah nggak boleh. Lu harus selalu baik-baik saja ya. Susah juga begitu ya. Benar. Karena pas ini pengalamanku ya, pas aku jadi guru itu kan mungkin aku juga agak menjadi guru favorit juga karena aku orangnya bebas, aku free. Ketika kamu di kelasku kamu boleh minum, boleh makan, tak karepmu. Tetapi kamu punya tanggung jawab, yaitu kamu harus ngerti. Maksudnya gini, ada waktunya kamu kapan makan, minum dan lain-lain. Dan ketika aku jelasin, ya didengerin gitu. Kamu sambil makan nggak apa-apa, aku nggak tersinggung gitu. Karena menurutku kamu mungkin karena istirahat cuma 15 menit, nggak mungkin kan kamu makan kayak gitu. Betul. Dalam 15 menit orang kita aja suduan ya kan kalau makan. Ya kan, mending kamu atau biasanya aku kalau misalnya mereka telat dan mereka masih bawa makanan, aku bilang kamu diselesaikan dulu aja makannya nggak apa-apa di luar, nanti nyusul masuk. Wis, mantap Terus tuh. nanti boleh nanya, maksudnya yang aku lewatkan apa? Karena menurutku, yo wes kelas itu kan bukan punya guru, kelas itu punya muridnya. Iya, betul, betul, Jadi betul. rule of the game-nya ya punya murid tuh. Aku karena dari awal, aku biasanya gini, jadi aku masuk hari pertama itu aku ngasih rules of the game. Jadi kayak buat buat rules-nya di kelas itu apa gitu. Jadi aku nentuin, kita menyepakati gitu loh. Misalnya boleh makan, boleh minum, boleh ke toilet, nggak usah. Aku biasanya yang tak perbolehkan adalah boleh makan, minum, sama kalau ke toilet nggak usah bilang. Jadi langsung Hmm. pergi. Karena menurutku tuh ganggu. Ketika aku jelasin ada yang izin tuh aku biasanya buyar dulu. Kalau itu aku sendiri sih. Kalau guru lain mungkin bilangnya itu nggak sopan ya. Karena menurutku ya mending udahlah keluar aja. Maksudnya atau soalnya gini loh, ada yang cuma Pak boleh buang sampah. Please lah, maksudnya hal itu tuh gak usah dipermasalahkan ya, Iya, iya, maksud iya, gak iya, usah iya. izin aku dulu. Iya, iya, iya. Jadi hak buang sampah itu. Oh, kalau tak ngandani aku gitu. Aku mikir kan gitu loh. Ya aku enggak, oh, jadi ada yang kayak gitu maksudnya. Atau mungkin mereka karena suntuk terus izinnya buang sampah gitu loh. Iya, Padahal itu padahal nggak mereka penting mau banget. mau menghela nafas aja di luar gitu ya. Betul. Gitu ya itulah sekolah. Jadi sekolah yang kayak gini itu aku nggak tahu ya.
sekolah kayak gitu, kayak De Brito pun yang dibilang bebas pun tetap dulu punya geng sekolah. Ada. Jadi itu nggak bisa menjamin juga bahwa geng sekolah itu atau klite ini hilang gitu. Karena klite ini jadi klite ini salah satu bagian dari sesuatu yang besar gitu. Jadi kalau kita mau melihat klite, jangan lihat dari pelakunya doang. Yang ya bacok itu emang sadis, aku tahu. Tapi kan kita harus lihat juga kehidupannya mereka gimana sih. Karena sejauh yang aku tahu dari data-dataku itu kisah-kisah mereka tuh menyedihkan loh, Ben. Sumpah. Iya, malah malah kalau yang aku baca di tesismu kan ini bukan bukan sesuatu yang menyeramkan, malah jadi tragis gitu loh. Bener. Dan aku nggak buat-buat itu ceritanya. Aku nggak mendramatisir itu cerita Iya. mereka gitu. Heeh. Dan seperti yang aku bilang, ketika aku mau membaca, aku membacanya nggak langsung diisi ceritanya mereka. Aku baca dulu dari kata pengantar karena aku udah berpikir bahwa wah ini kan koncone dewe ya mesti dibelani gitu loh. Tapi ternyata di kata pengantar pun kamu udah bilang bahwa penelitian ini mungkin akan sedikit bias. Mhm. Kemungkinan ada biasnya karena memang narasumber adalah rekan saya sendiri, gitu, rekan penulis sendiri. Disitulah ketika kamu mengakui bahwa mungkin ada biasnya, aku malah langsung lanjut begitu. Dan dan Betul. dan aku ketika lanjut baca itu, dan wow ini justru tragis loh, ini kisahnya mereka gitu loh. Justru mereka itu Ya, bukan bukan jadi sasaran kita buat kita sikat gitu, tapi bagaimana biar nggak memunculkan sosok-sosok seperti mereka lagi, seperti itulah. mm. Ya mungkin aku ceritain aja lah salah satu mungkin yang nggak usah jadi orang nggak usah baca tesisku seluruhnya gitu. Salah satu misalnya jadi ada 3 subjek kan di tesisku tuh ada si PS, JW sama ST. Nah aku ngambil yang JW. Menurutku ini menarik sih. JW itu dari awal dari dia lahir itu sudah dekat sama yang namanya dunia kriminal. Bapaknya kemungkinan itu preman karena dia nggak ngomong pas ngobrol sama aku. Terus ya aku nggak berani mengasumsikan dong bapaknya preman atau bukan. Dan itu menurutku nggak penting. Yang penting adalah dia udah akrab sama dunia kayak beginian. Itu dari kecil. Jadi Iya. si cewek ini di rumahnya itu sudah biasa melihat beceng, beceng itu pistol yang bukan rakitan, samurai, saber, golok, dan senjata tajam lainnya. Dan bapaknya kalau marahin dia itu biasanya nggak ngomong, jadi langsung nodongin pistol. Itu biasa buat Sejak mereka. dia kecil tuh. Iya, dari kecil udah lihat kayak gitu. Dan dia dikamplengi dan lain-lain biasa. Nah uniknya keluarganya dia itu punya, jadi ada 3 anak kan keluarganya itu. Yang paling kecil itu cewek kalau nggak salah. Nah si cewek ini anak tengah, terus dia punya mas. Nah masnya sama dia itu kalau kelahi itu ngeri sampai fisik pukul-pukulan. Tetapi mereka tidak pernah melukai si cewek. Oh. Dia nggak punya fisik sama sekali sama perempuan, termasuk sama ibunya. Nah terus mereka biasanya cuma miso doang, kayak misalnya ngumpat asu bajingan dan lain-lain itu. Itu udah kebiasaan dari keluarga ya. Terus dan dia juga bukan dari keluarga menengah ke atas, dia menengah ke bawah. Nah, ke bawah. Oh. Di daerah Tukangan dia waktu kecil. Tukangan itu pinggir rel kereta apinya sih di Jogja tuh. Kalau kalian pernah ke Kota Baru, nah itu di sebelah selatannya Kota Baru namanya ada daerah Tukangan, dekat Lempuyangan, stasiun Lempuyangan. Itu memang daerah preman semua. Jadi dia udah lari di situ, terus dia SMP, dari SD itu sudah dicap sebagai anak nakal, padahal dia itu cuma pengen menumpahkan kekesalannya dulu. Maksudnya di rumah kan nggak nyaman ya dengan dia mana ada anak kecil yang kayak gitu kan. Yang nyaman dengan kekerasan kayak gitu nggak ada menurutku. Nah di rumah udah nggak nyaman, di sekolah dimarahin. Ya kayak yang gue bilang tadi, mungkin dia capek di rumah tuh, ngantuk kan biasanya. Terus dicap pemalas sama gurunya. Terus ada satu peristiwa yang menurutku ya sempat ku inget dia pas dia cerita itu, jadi dia tuh belain gurunya. Jadi gurunya itu di Doni itu diludahi sama Diludahin. temennya. Nah, si JW ini nggak terima. Dia pengen marahin si temennya itu yang udah ngeludahin. Ditantanglah berkelahi. Tapi ujung-ujungnya yang salah adalah si JW-nya lagi. Padahal niatnya Pastikan dia adalah dia untuk membantu gurunya ya. benar. Dia sampai bilang loh, sampai gurunya tuh juga belain loh. Yang guru di Doni itu belain, tapi guru yang lain itu ngomong buat
Loh iki biasanya sing nakal kowe kok ngene-ngene nah, gitu loh. Jadi Stigma stigma-stigma macam berarti itu ya. tuh nempel gitu. Sampai akhirnya dia ya wis lah aku ki memang ngerasa dia itu mengistilahkan bahwa aku ki bajing Mas. Tapi aku ora preman. Preman ki nggo mungkin di bahasanya dia untuk membedakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia tuh bilang bahwa aku ki bajing, aku ki yo nakal juga, tapi aku bertanggung jawab Mas ketika aku salah, ya wes nek arep nangkep aku ya monggo. Karena dia pernah terlibat kasus dia sempat di Jakarta SMP, eh SMA kalau nggak salah. Jadi pas lulus SMA dia sempat ke Jakarta, ditarik keluarganya juga. Di Jakarta itu dia terlibat kasus pengeroyokan kalau nggak salah. Jadi di sana itu dia udah masuk geng juga. Oh, oke oke. Nah, aku sempat sempat searching juga kasusnya dia dan itu memang ada. Jadi dia salah satu tersangkanya dari 7 orang. Nah, dia ditangkapnya di Jogja pas dia mau pulang. Nah, jadi dia itu pernah di penjara juga 3 bulan, walaupun akhirnya lepas juga. Karena kan sistemnya, ya ini aku bilang lagi, sistem peradilan di Indonesia ini agak unik. Jadi nek kowe iso bayar ya wes betul. Betul betul. Jadi ya dia akhirnya ditebus sama teman-temannya juga. Akhirnya keluar cuma 3 bulan kok bisa. Dan dia nggak masuk tersangka utama sih, masih tersangka yang sekundernya gitu. Oke, berarti berarti memang stigma itu yang sangat-sangat berbahaya karena kita udah nggak melihat lagi apa yang orang lakukan, tapi kita melihat siapa yang melakukan itu gitu loh. Mhm. Kalau orang baik berbuat jahat, ya mungkin lagi kilaf. Tapi kalau orang Ya, jahat berbuat sesuatu, orang yang dianggap stigmanya jahat berbuat sesuatu udah langsung dijawab itu pasti jahat gitu loh. ya benar. Dan aku kemarin tertarik loh, Mar. Aku kan kemarin nonton videonya Radit sama si Mo Sidik ya. Mo Mhm. Sidik mengeluarkan kalimat yang sangat menarik. Sebenarnya fat shaming itu bukan ketika orang ngatain, "Woi, gendut lu, woi, gemuk banget lu," gitu. Sebenarnya bukan itu. Fat shaming adalah ketika orang yang gemuk ini di stigma bahwa mereka ini, oh ini pasti orangnya malas, pasti orangnya Ya, rakus, pasti makannya banyak, pasti malas bekerja. Itulah baru fat shaming. Bukan ketika orang dikatain, woi gendut lu, tapi ketika orang berpikir bahwa ini pasti orangnya pemalas nih, ini pasti orangnya hmm, rakus nih gitu loh. Dan di sini nyambung juga seperti itu loh. benar. Si JW Stigma memang membela ngeri. gurunya tapi udah dicap apa nakal, jadi oh pasti lu nih yang nakal nih, pasti kamu nih yang penyebabnya nih gitu loh. Kayak gitu. Dan itu bertahan sampai sekarang. Maksudnya karena dia itu kan badannya tatoan kan. Udah dari SMP tatoan. Dan itu tatonya kebak sak lengan ngono. Ya jadi ketika masuk sekolah ya gimana maksudnya dia pernah jalan-jalan doang ditangkap polisi loh dia. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapain. Dia marah. Loh Pak, masa aku dicekel kok aku tatoan kok. Loh, kamu Lu kan tahu mau ini tatoan. juga ngomong. Aku mau gitu. Aku gitu Pak, Mas. Dia ngasih ngomong gitu Pak. Aku kira nggo gambar apa-apa loh, masa mbok cekel gitu loh. Sampai segitunya gitu loh. Salahnya apa? Maksudnya ya orang bertato tuh kenapa? Ya mungkin itu juga warisan dari Orde Baru ya. Iya iya. Dengan Petrusnya itu, tapi ya tetap tetap maksudku ya sampai segitunya stigmanya orang tuh. Dan sangat berbahaya juga sih. Kemarin aku juga baca buku itu, Mar, udah pernah baca belum? A Child Call It, yang nulis Dave Oh iya iya Petzel. pernah pernah pernah. Hmm. Ya, itu kan dia di rumah jadi korban kekerasan gitu kan, makanya Hmm. dia nggak dikasih makan, makanya di sekolah dia berusaha nyari makan gitu kan, dia berusaha Hmm. buat bertahan hidup, tapi dia jadi dapat pandangan bahwa dia itu maling lah, dia itu nakal lah, dia itu Ini, segala macam gitu lah. hmm. Makanya ketika ada kasus selalu dia yang dianggap sebagai tersangkanya gitu lah, Karena padahal orang padahal Indonesia itu kan nggak suka baca, karena nggak suka baca, jadi itu dia nggak punya kemampuan untuk memberikan konteks, nah itu loh. Nah dan itu dan jadi kayaknya orang sangat gampang menghakimi perbuatan orang lain tanpa melihat latar belakangnya apa sih yang menyebabkan dia melakukan itu gitu loh. hmm, Dan itu sebenarnya jadi PR kita bersama sih ya. betul betul ini masih susah sih. Tapi ya kadang tuh aku juga gini sih, yo ngeri-ngeri sedep juga ketika karena memang ada orang yang, nek kalau ini kan yang masalah stigma ya, tapi ada juga narasumber yang benar-benar memang istilahnya apa ya, sadis.
dari dirinya sendiri itu udah kebentuk yang namanya sadisme gitu kan. Karena dari kecil tadi sudah kebentuk lingkungan seperti itu, jadi dia istilahnya batas kewajaran dia itu beda sama orang lain. Iya, iya. Nah itu, jadi dia itu ketika aku ngobrol sama orang-orang kayak gini tuh kerasa loh kan, tatapannya tuh tenang gitu loh, tapi dia Eh, ceritanya tuh ngeri gitu loh. Wah, sulit ya. Aku mikir, wah, yakin aku salah ngomong iso dibaca ya. Aku kadang mikir, tapi aku yakin WH aku tahu apa sih. Maksudnya ki aku mencoba berteman dengan mereka gitu loh. Aku nggak akan mengasih apa ya posisi yang sebaliknya gitu karena ya setelah aku menyelami kenapa aku bergelut dengan penelitian kekerasan ya karena menurutku kayaknya juga PR-ku sendiri di dalam diriku sendiri ya tentang kekerasan gitu. Karena nek kowe kelingan wis biyen koreksi operator now kan oke bab ku itu. Bab apa kata-kataku sing nyelekit terus personal aku sendiri yang bener-bener keras gitu-gitu loh. Bercandanya sarkas gitu ya. Benar gitu. Jadi ketika aku neliti kekerasan ini aku semakin masuk dalam diriku sendiri. Oh, ternyata aku sama kayak mereka itu loh. Cuma Sama kayak bedanya mereka aku dengan lebih batas halus. wajarmu sendiri gitu kan. Iya, iya. Gitu sih. Oh, oke. Terus Mar, kalau memang batas wajarnya mereka itu yang di luar batas wajar kita gitu ya. Itu Mm. mereka itu si narasumbermu itu karena apa, Mar? Karena udah biasa atau karena apa, Mar? Ya udah biasa. Jadi kayak ya satu biasa, yang kedua dia dapat kenikmatan. Dapat kenikmatan dari Jadi, itu. jadi ketika mereka melakukan klite terus nusuk orang itu dia detail nyeritainnya. Dan yang aku tangkap dari semua narasumberku itu mereka nggak semuanya tuh nggak menyesal. Hmm. Jadi mereka mengatakan bahwa klite itu ya wes having fun dulu. Oh, oke, oke. Nggak ada penyesalan, nggak ada. Jadi ketika mereka cerita tentang klite itu sebuah joyful, kegembiraan, sebuah kenikmatan gitu. Berarti itu ingat nggak Mar, waktu kita belajar soal roh baik dan roh jahat itu loh, Mar? Yang Mm, tiga hal yang didapatkan manusia yang dianugerahkan kepada manusia kan akal budi, kehendak bebas mm, dan hati nurani ya kalau nggak salah ya. mm, Nah itu kan hati nurani itu kan yang kita bisa bilang waktu kita pelajaran hati nurani itu bisa saja salah gitu kan. Kenapa hati mm, nurani bisa salah? Karena orang yang seorang anak yang dibesarkan di lingkungan yang sering terjadi maling-maling itu ya tidak mm. menganggap maling itu sebuah kejahatan gitu kan. Buat dia hati Iya, iya. nuraninya dia ya biasa aja gitu. Apakah seperti itu juga Mar, narasumbermu itu Mar? Karena Ya secara ya itu biasa secara aja gitu. sederhana ya kayak gitu dulu. Nah, secara sederhana ya, iya. Sederhananya seperti itu ya. Mm. Tapi dari sisi mereka nih Mar, dari yang kamu bilang ya mereka nggak ada rasa bersalah, mereka sangat tenang itu tuh, tapi tetap kamu menganggap mereka sebagai manusia Mar. Masih, karena gini, dia kalau cerita ini aku bilang itu segmen dari hidupnya mereka. Jadi klite itu hanya salah satu bagian dari hidup mereka. Di hidup mereka yang lain, mereka beda. Itu. Jadi ada bagian hidup mereka yang memang seperti itu, tetapi ada juga yang beda. Karena aku ini juga masih nggak tahu kenapa tiga narasumber yang aku wawancarai itu semuanya itu punya potensi di seni sama Di sini. sastra. Oh, oke, oke, Dan oke. mereka bagus ketika mereka menggambar, jadi free drawing sama ada yang bisa nyanyi juga, ada yang bisa MC. Ya mereka bagus, bagus banget gambarnya. Dari warna pewarnaan, touchingnya, coloringnya juga bagus. Terus kalau misalnya yang pernah nulis puisi, dia pernah nunjukin juga. Aku pernah ketemu PS lagi setelah aku penelitian. Terus aku ngasih statement ke dia. Aku tuh curiga loh, anak-anak pelitih ini biasanya ini jiwa seni ini dadi, gitu loh. Nek kamu tuh kayaknya bukan gambar deh, aku bilang. Ketoknya kayak gini nulis nih, jalan. Tapi terus dia ngomong iya mas, aku bareng gawe puisi gitu. Terus aku dulu puisi nih, wah fan sumpah, Mantep ya. mantap. Berarti sebenarnya seperti itu tuh sebenarnya ya butuh butuh wadah untuk apa ya, agresivitas mereka diarahkan ke hal yang lebih baik, menulis, menggambar, melukis, seni gitu ya. Hmm, Dan itu sebenarnya yang salah satu yang dibutuhkan ya. Soalnya benar, benar. mereka mereka butuh ruang dan kita tidak memberikan ruang itu ke mereka gitu. Ya, ruang dalam artian nggak cuma ekstrakurikuler ya, kamu Betul. bilang.
dan nggak Cuma, cuma dan nggak hmm, cuma space space spesifik tempat aja gitu loh, tapi iya benar-benar iya. ruang yang dibutuhkan Jadi mereka, ruang nggak cuma imajinasinya bahwa oh ya wes mereka. Pemda ngei lapangan, ora ora kono. Bukan seperti itu juga. Oh, betul betul. Hmm, ruang yang diimajinasikan sih nek aku bilang. Mm-mm, mm-mm, Jadi masyarakat tuh mulai harus mengimajinasikan sebuah ruang untuk mereka. mm-mm. Betul betul betul. Kalau mereka tuh misalnya ya wis lah nek mereka kumpul-kumpul nggak apa-apa ngono lho. Ya jenenge anak anak muda. Ngobrol lah gitu loh. Mm. Ya wis nek mereka misalnya lagi ngelokro, ya wis gak apa-apa ngono lho. Ya mereka lagi berproses dalam Iya. hidupnya, nah itu loh. Nah, masa kita memaksa orang buat tiap hari semangat gitu loh. Itu namanya toxic positivity. Apa gitu? Saya neng Twitter kayak. Kayak kayak itu Mar, ada orang yang baru patah hati Mar, temanku Mar. Patah Hmm. hati karena pacarnya tahu-tahu mutusin dia gitu kan. Hmm. Nah, orang lain menyuruh dia, udahlah jangan sedih lah, ngapain sih lu gara-gara gini doang, lu bego banget Hmm. gini-gini nih. Nah, tadi aku ketemu sama dia dan aku, ya lu mau nangis ya nangis aja, emang itu sesuatu yang Hmm. perlu untuk ditangisi, kenapa enggak gitu loh. Hmm. Cuman pertanyaannya adalah ketika kamu udah selesai menangis, kamu udah selesai sedih, kamu mau ngapain? Mau sampai Betul, kapan gitu betul. loh. Kamu mau nangis ya udah puas-puasin aja nangis gitu loh. Hmm. Dan dia di situ langsung, itu dia tuh aku ketemu di pasar loh Mar, pasar makan bareng gitu, Oh. nangis ya udah nangis nangis aja, ngapain harus malu dilihat orang gitu loh. Emang itu sesuatu yang Hmm. menyedihkan kok gitu loh. Pertama adalah kamu terima itu dulu aja, kalau Hmm. kamu nggak usah menyangkal bahwa kamu lagi sedih. Betul, betul, betul. Dan itu yang orang-orang sulit untuk terima gitu, kayak udah lu ngapain sih ngelokro ngono, aku cah lanang kok ngelokro ngono lah. Ya nggak apa-apa. Ya udah lu ya rapopo dewe ya nangis nang kamar mandi ya Mar ya. Jika ngatus gue ya. Atus Hmm. biyen. Oh begitu, iya berarti memang memang ruang untuk mereka yang perlu untuk diberikan ya. Ya. Oke oke oke. Terus untuk perkembangannya sampai sejauh ini itu mulai berkembang sejak kapan sih Mar sebenarnya keliteh itu Mar di Jogja? Jadi Klitih itu mulai apa ya istilahnya moncer itu kalau aku mengamati itu setelah tahun 2010. Tapi sebelumnya itu sebenarnya sudah ada. Jadi aku lihat penelitian di Audit Budiawan, itu ada geng Gemak namanya Gerakan Muda Kauman. Nah, geng Gemak ini tuh punya kebiasaan yang namanya konvoy. Kalau setiap ulang tahunnya mereka tuh konvoy, dan misalnya ada orang yang nyelip konvoynya, bakal diajar entek-entek neng kono. Hmm. Nah, itu kan sebenarnya padha klitih, maksudnya sama lah. Akarnya sama kayak klitih sih menurut. Jadi aku bilang bahwa klitih itu sebenarnya bukan barang baru di Jogja, itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Cuma bentuknya aja beda. Dalam tanda kutip beda. Cuma namanya aja beda. Kalau dulu namanya konvoy, ya sekarang namanya klitih. Itu aja. Oh, oke oke oke. Berarti memang Dan aku kemarin sempat cerita apa tanya-tanya juga sama anak-anak geng tuh. Klitih ini kan aku penasaran tuh loh, klitih ini istilah dari media apa dari kalian gitu. Mereka ngomong dari kami gitu. Kami nyebut itu sebagai strategi untuk berperang. Nah itu. oh iya 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 iya. Oke oke, berarti sebelum 2010 sebenarnya sudah ada, cuman 2010 ke Mhm. sini makin moncar dan keluarlah istilah kelitih itu ya. Ya, ya. Heeh. Oke. Terus Mar, untuk akibatnya sendiri Mar, selain selain akibat secara banyak apa, ada orang-orang yang terluka, itu ada sesuatu lagi nggak Mar yang berubah di Jogja Mar sejak ada kelitih ini Mar? Banyak. Semua orang jadi takut untuk keluar malam. Nah, jelas itu. Hmm, berarti dalam masa pandemi gini nggak usah menerapkan jam malam ya, orang emang udah nggak keluar malam ya, udah takut ya. Ini Jogja tuh sebenarnya nggak ada yang berubah sih. Maksudnya itu mau ada klitih apa enggak, ada corona atau enggak sama aja. So, Jadi orang Jogja itu ya gitu. Dan mereka tuh masih klitih selama pandemi. Aku pernah masih. nanya. Tapi Iya. biasanya biasanya jam berapa sih Mar kelitih itu Mar? Nah, itu tuh perkembangannya yang aku bilang perkembangan itu jamnya itu geser. Kalau dulu itu tahun 2010 sampai 2012 klitih itu dari sebelum masuk sekolah
jam setengah 6 pagi sampai setengah 7 pagi sampai jam 7, sama pulang sekolah jam-jam setengah 2, setengah 3, sampai setengah 5. Oke, Nah, oke, oke. perkembangannya karena polisi juga masuk ke sekolah-sekolah juga, nah mereka jadi beda, geser jamnya dari jam 10, 11 sampai jam setengah 4 pagi. 10-11 malam ya. Mhm. Tergantung gengnya sih. Ada jadwalnya masing-masing mereka. Nah berarti kalau dulu kan dibilang Jogja itu kota yang nggak pernah mati gitu kan. 24 jam Mhm. tuh kayaknya masih banyak tempat tongkrongan, itu sampai sekarang masih banyak Mar. Masih, masih ada. Yang 24 jam itu juga banyak sih. Masih banyak ya. Oh tapi memang biasanya mereka para pelaku klite ini melakukan aksinya jam 10, 11 sampai jam setengah 4 pagi ya. Ya, biasanya. Yang jam-jam setengah 4 tuh biasanya yang benar-benar anak-anak yang cukup sadis. Kalau yang jam 10, 11 itu biasanya nggak terlalu. Terus untuk kisaran usianya sendiri Mar, ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Jadi disebut klitih itu karena yang melakukan anak muda. Kalau misalnya bapak-bapak itu biasanya dibilangin pembunuhan. Tapi anak-anak muda itu biasanya dibilangin klitih. Nah Oh, itu. oke, oke, oke. Jadi paling muda itu kemarin 14 tahun. 14 tahun. Hmm. SMP ya? SMP juga sudah ada yang klitih. Berarti sesuai kalau kita googling, aku tadi kan sempat googling ya, kliteh gitu kan. Dilakukan anak-anak usia 14 sampai 29 tahun. Memang itu range usia yang terbanyak ya, Mar? Iya, iya. Karena biasanya ada juga yang kayak geng-geng sekolah itu yang kalau kamu udah lulus kuliah, udah lulus sekolah, Sekolah. nggak masuk gengnya itu, Hmm. jadi otomatis keluar. Biasanya kamu masuk geng kampung atau nggak masuk geng-gengan biasanya juga bisa, atau masuk ormas juga bisa, beberapa ormas. Jadi beda nanti masuknya, pindah. Oke. Ngomongin geng nih, kamu kan meneliti geng-geng juga tuh. Hmm. Itu ketika orang sudah masuk dalam sebuah geng, itu potensi dia untuk keluar itu gampang apa susah Mar? Atau karena dia sudah tahu banyak rahasia geng itu, maka ketika dia mau keluar ya ada bahaya yang mengintai mereka sehingga mereka mau keluar pun nggak bisa gitu. Ya tergantung gengnya sih. Ada yang geng sangat susah untuk keluar, karena ketika kamu keluar berarti otomatis jadi musuhnya, Ya. dan itu bakal mati. Ada yang gampang, gampang karena mereka punya aturan kalau kamu udah lulus, kamu alumni. Alumni itu malu mereka biasanya untuk tetap ikut-ikutan gitu. Masalah geng-gengan. Dan mereka Jadi aku lepaskan gitu aja dan ya sudah monggo lepas, wae gitu loh. Monggo aja lepas kamu udah gitu nggak aja. bagian dari geng ini gitu. Jadi tergantung gengnya. Tergantung Ada yang gengnya ya. sangat ketat, ada yang enggak. Oh, oke, oke, oke. Karena bisa jadi ketika ketika kita melihat konotasi geng itu kan negatif sekali ya, anggota gengnya berarti jahat-jahat semua ya, jangan-jangan memang ada yang pengen keluar tapi nggak bisa gitu loh. Ketika mereka keluar ada Ya, bahaya ya yang ada yang mengintai dia gitu. dan keluarganya gitu, makanya dia mau nggak mau harus tetap di situ gitu loh. Karena ada yang sempat lari kok, maksudnya tuh sampai mereka tuh benar-benar ketakutan nih loh di rumah, nggak pernah bulan-bulan. Ya karena mereka takut jadi inceran. Jadi inceran. Oke, 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 oke. Lalu untuk kamu sendiri nih Mar, sekarang nih Mar, itu Mm. setelah penelitian ini what next nih buat kamu nih Mar? Apa ya? Nggak tahu aku. Karena apa ya? Aku sebenarnya tuh pengen jadi guru lagi sih, Pak. Balik guru Karena lagi. karena kehidupan di SMA itu menarik sih untuk dilihat. Ketika aku jadi guru SMA tuh apa ya? Ada euforia, banyak hal yang aku bisa rasakan gitu loh. Tapi sayangnya otakku tuh sudah terlanjur pemberontak. Jadi aku nggak yakin bahwa akan menemukan sekolah gitu loh untuk aku bernaung sebagai seorang guru gitu. Ya susah juga sih menurutku, ya gimana lagi. Atau bikin sekolah sendiri aja Mar? Ya kalau ada duitnya nggak apa-apa. Impianku sejak kelas 2 dulu ya Mar. Bikin Heeh. sekolah sendiri, sekolah alternatif. Oke deh. Agak susah sebenarnya kita ya untuk membahas keledai ini dalam waktu yang
apa durasi yang tidak begitu panjang gitu ya. Tapi paling tidak adalah Betul. di video kali ini kita pengen menyampaikan sesuatu bahwa sejahat-jahatnya orang ada sisi baiknya, dan Mm-mm. sebaik-baiknya orang ada sisi jahatnya. Artinya adalah kita nggak bisa menganggap orang lain yang berbuat, para pelaku klitih ini, mereka tetaplah manusia yang memiliki kebaikan-kebaikan di dalam dirinya dia gitu loh. Dan kita Mm-mm. tidak bisa merasa untuk kita ini orang yang baik loh, karena kadang-kadang juga jiwa agresif kita itu ketika menghakimi mereka, yang kita lakukan kadang-kadang lebih jahat dari mereka gitu loh. Udah bantai Betul. aja, udah bunuh aja, apa bedanya kita dengan apa yang mereka lakukan, seperti itu. Mungkin Betul. selain pesanku itu ada pesan lagi nggak Mar dari kamu Mar untuk menutup video kita kali ini? Apa ya? Ya, anu sih, bertemanlah dengan banyak orang karena menurutku jadi aku tuh pernah punya pengalaman gini loh, Ben. Ini agak panjang ya penutupnya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Istilah apa ya, orang Samaria yang baik hati itu benar-benar ada gitu. Karena ketika aku waktu itu aku stres, jadi aku jalan kaki dari Semarang ke Ambarawa. Nah, ketika aku sampai ke kuburan Cina yang di Ambarawa itu, di depannya kan ada pasar hewan. Iya. Nah, aku di situ itu dipanggil sama orang, seseorang, Mas, Mas gitu. Terus aku nggak mengo karena aku yakin gue preman gitu. Terus neng kono ki wis isuk dan wis ambu alkohol wis. Sumpah, padet banget ambune. Ya wes aku tetap melaku karena aku takut kan. Takut. Takut nek aku dia apa-apake. Dan aku dioyak sama mas-masnya itu kan. Sampai aku ditepuk pundakku. Mas, kowe iki dan dipisui. Asu kowe wis tak tak celuk-celuk kowe ra mengo. Akhirnya aku harusnya mengo ta. Karena orang itu tuh ngejar gitu. Terus aku balik badanku, terus aku bilang, piye mas gitu. Terus aku ditanyain, kowe iki arep neng ndi? Terus aku ngomong, aku arep neng Kerep. Lah kowe iki saka ngendi? Aku ki saka Semarang. Terus dia kaget to, teh. Lho, kowe ngopo ya mlaku tekan kene? Ya aku ngomong lah, aku ki pengen ketemu Gustiku Mas. Ya wis. Terus dia iki secara tidak terduga ngomong ngene iki. Piye nek kowe tak terke? Aku kan yo bingung tuh. Ya cigure. Kepiye maksudnya ki orang mabuk ngeterke aku neng Kerep kan dalannya munggah tuh. Ya nek aku jomplang kayak aku apa piye. Nek ora yo nek aku dirampok kok piye ngono. Aku sempat mikir gitu. Dan aku ngomong nggak usah mas, aku iso melaku dewi. Terus akhirnya dia ngomong, ora, kowe tetep tak terkein. Terus aku menang sedelok. Ora mas, aku tetep anu wae mlaku biasa. Terus dia ngomong akhirnya, ora mas, kowe tak terke wae. Nek aku tak jupuk motor, nek ngasih kowe tekan aku tekan kene kowe ora ono, kowe tak antemi. Wah, akhirnya aku asu. Ya wis lah, aku tak antemi. Aku wis deg-degan kuwi. Nah, syukur iki. Akhirnya telat, ya iki numpak motor belombongan ngono kae. Teko ning aku, teko terus kira ayo munggah tak terke ngono. Ya wis aku tak terke. Yo ning dalan ke aku oleng-oleng ngono kae. Kan jeneng wong mabuk Wah terus aku yo mabuk, wah wedi to. mabuk. Goyang-goyang koyo kapal. Terus aku ngomong, "Mas, santai wae." "Yo santai wae aku sehat kok, Mas." Nah, aku mbiyen pas munggah ning apa ning Krep kan ana sing nggok kiri kae to. Terus nengen. Nah, ning kono ki wis meh mlebu parit kan. Oke wis ngene-ngene iki. Ya wis aku tak pasrah wis santai wae Mas, santai Mas. Terus bar ki tekan dhek iki wis meh mlebu gerbang sing ana segitigane kae lho kan. Heeh, heeh, heeh. Motore sing RX King meh mlebokke ning kono. Nang gone tengah-tengah Krep kae. Terus aku ngomong, "Mas, perasaan aku medun kene wae." Oh ya wis. Aku medun terus aku nawari rokok. Mas, nggo bayaran. Aku dipisui karo dhek. Asu nek mung rokok iki aku iso tuku ndes. Terus aku ngomong, "Lho aku kira ndek apa-apa ya, Mas." "Loh, aku ki ya ora ndelok apa-apa lho, Mas." Lho. Aku yang gumun. Oh iya juga sih. Ya wis, terus dia ngomong ngene iki. Kowe nek ana apa-apa anu wae nyebut jenengku ngono. Nek daerah-daerah kene aku sing nyekel dek. Aku yo nyerah njaluk apa-apa maksudnya ki ya wis Mas yo nuwun. Nah, bar ki dek lunga. Aku ki njuk batin lho. Iki mau sing tak alami tenan ora ya ngono. Maksudnya ki kayak ki Gusti, maksudnya aku yakin banget ki kuwi Gusti Yesus sing bentuke kok ngono lho. Heeh, heeh, bener bener. Terus aku akhirnya tekan kerep ki ora sida turu. Akhirnya aku merenung tekan isuk ki jigor iki mau ngopo ya iki. Dan apa ya aslinya ki tenang gitu loh kayak oh jadi ya dari situ aku mikir gak ya orang Samaria yang baik hati ya ono bahwa mungkin orang-orang Kristen iki ya koyo ngono.
orang Samarinda yang baik hati, yo jangan jangan ditakuti itu loh. Ya siapa tahu juga dia memang jadi teman baik karena sejauh yang aku alami berteman dengan mereka itu tidak bahkan lebih loyal sih mbak menurutku daripada teman-temanku sebelumnya gitu. Ketika aku cerita apa mereka bisa memahami, oh iya mas bener gini. Ketika aku dan di detik yang jajak loh, ketika aku pengen nulis apa mereka juga, oh iya aku setuju, aku juga nawarin mereka nulis sih lagian. Jadi yo kenapa enggak gitu loh untuk membuat mereka sebagai yo semanusia apa adanya gitu sih. Wow. Jangan-jangan itu jawaban Tuhan dari kegalauanmu jalan dari Semarang itu ya, Mar. Oh, oh. Ki margo pedot des. Ora ora wis. Oke lah, karena aku juga pernah sih Mar, aku tadi nggak jadi nutup nih. Karena aku punya pengalaman yang sama Mar. Jadi ketika itu tahun 2017 atau tahun berapa aku lupa ya Mar. Aku tuh ke Jogja Mar. Hmm. Ke Jogja terus ke angkringan yang di Malioboro gitu kan, banyak tuh angkringan-angkringannya. Hmm. Aku naik motor, ngambil motor sewaan gitu kan sama adikku. Ketika aku Hmm. mau parkir di situ, mas-masnya parkiran ini nih yang tatoan kayak gitu loh Mar. Ya aku, Hmm. aduh jancuk ih. Aku wis tatoan gini sing aku entuk gitu kan. Hmm. Aku udah takut duluan gitu loh. Aku udah stigmanya udah negatif dulu gitu loh. Tapi ternyata ketika ketika aku mendekati tempat parkiran itu masnya sangat-sangat sopan. Mas monggo mas, mriki Hmm. mas, monggo monggo gitu. Ya aku, Hmm. ya cuk, iki sopan banget ya, aku malah tadi merasa bersalah ya loh. Wah, aku wis mikir relek dhisik iki ngono. Terus, "Mas, kula bayar riyen apa mangke? Saya bayar nanti apa sekarang, Mas?" Pun gampang, mangke mawon mboten napa, Mas. Nah, iki, cuk, iki halus banget wonge gitu loh. Jadi kadang-kadang kita teracuni sama stigma kita sendiri gitu loh. Benar, benar, benar. Thank you banget Mar buat cerita-cerita kita di hari Siap. ini Mar. Semoga kita Ya. bisa bikin video-video lain lagi dengan Amin. materi-materi yang lain lagi. Thank you banget untuk sharing-sharingnya Mar. Oke teman-teman, itu tadi sekilas mengenai klitih dan para pelaku klitih dari Marino dan penelitiannya dia. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, tidak mudah menghakimi orang lain juga karena selalu ada alasan di balik perbuatan seseorang. Oke, thank you banget Mar. Kita ketemu lagi Ya. di episode Lalu Pro Konco yang lain dengan siapa kita akan berbincang. Tunggu saja. Thank you Mar, berkah dalem Mar. Dadah.